Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Sandra. Ini kita akan membahas tentang cara belajar efektif di rumah selama pandemi COVID-19. Oke. Apa yang tahu apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah cara belajar yang membutuhkan kesungguhan dan fokus yang bertujuan agar mudah memahami pelajaran sehingga belajar menjadi bermakna atau berkesan. Faktor yang mempengaruhi belajar efektif di rumah selama pandemi COVID-19 apa saja kah itu? Anda ada yang tahu? Ada faktor internal, diantaranya keadaan fisik atau jasmani. Kalau kita dalam keadaan sehat, akan terbantu tentunya aktivitas belajar kita sehingga bisa memperlancar aktivitas belajar kita tersebut. Tapi kalau kita dalam keadaan sakit, tentunya akan mengganggu aktivitas belajar kita. Kita tidak bisa konsentrasi dalam memahami pelajaran, kemudian tidak bisa mengerjakan tugas dan sebagainya. Yang kedua, keadaan psikis. Kalau kita dalam keadaan jiwa yang tenang, yang senang, tentunya akan memperlancar aktivitas belajar kita. Tapi kalau kita dalam keadaan dalam tekanan batin atau adanya konflik batin, ada masalah dalam keadaan sedih, tentunya akan menghambat aktivitas belajar kita. Sehingga kita tidak bisa konsentrasi, sulit memahami pelajaran, sulit mengerjakan tugas, dan sebagainya. Kemudian niat. Nah, ini sangat penting sekali bagaimana kita mempersiapkan niat di dalam diri kita, apa yang ingin kita dapatkan dalam aktivitas belajar ini. Oleh sebab itu, sangat penting sekali kita pasangkan niat di dalam diri kita, apa yang ingin kita dapatkan, sehingga dari aktivitas yang kita jalani itu, kita bisa memperoleh sebagaimana yang ingin kita capai. Yang keempat adalah kecerdasan. Semakin cerdas seseorang, akan mempermudah bagi seseorang dalam menjalani aktivitas belajarnya. Tapi bagaimanapun, kondisi kecerdasan kita hari ini, kita harus senantiasa mengasah kecerdasan kita, yaitu dengan aktivitas yang positif, dengan aktivitas belajar. Insya Allah, kecerdasan kita akan semakin membaik. Yang kelima adalah minat, yaitu kemauan seseorang dalam menjalankan aktivitas belajar. Nah, kemauan ini apa sih yang membuat seseorang tertarik untuk mempelajari suatu pelajaran? Ini sangat penting sekali. Ketika tidak ada lagi ketertarikan seseorang, maka dia akan down, kemudian akan menghambat aktivitas belajarnya. Yang keenam adalah motivasi, yaitu dorongan dalam diri seseorang dan juga bisa dorongan dari luar diri seseorang. Dorongan dari dalam diri yaitu karena adanya sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang. Nah, kalau dalam diri seseorang sudah tertanam seperti itu, tentunya dia akan melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Nah, begitu juga dengan dorongan dari luar diri seseorang, baik motivasi dari guru, kemudian dorongan dari orang tua, dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu sangat penting untuk aktivitas belajar kita. Semakin banyak dorongan, semakin banyak yang mendukung aktivitas belajar kita, tentu membuat kita semakin semangat dalam menjalani aktivitas belajar tersebut.
faktor eksternal. Nah, faktor eksternal adalah faktor yang di luar diri kita yang harus kita siapkan. Apa saja kah itu? Anda ada yang tahu? Ada sarana dan prasarana. Yang kedua, ada lingkungan sekitar. Bagaimana kita mempersiapkan sarana dan prasarana atau hal-hal yang mendukung aktivitas belajar kita. Contohnya seperti apa? Buku pelajaran, kemudian buku sumber, kemudian alat tulis yang lengkap, kemudian yang mendukung pembelajaran kita daring, seperti HP Android, kemudian jaringan internet yang stabil, itu sangat mendukung aktivitas belajar kita. Kemudian bagaimana kita juga bisa mempersiapkan lingkungan di sekitar kita itu bisa nyaman, kemudian jauh dari gangguan. Kemudian metode pembelajaran yang efektif di rumah selama pandemi COVID-19 ini ada 3 yang bisa kita terapkan, yaitu ada daring method. Apa itu daring method? Nah, daring method ini di mana proses pembelajaran jarak jauh yang membutuhkan jaringan internet. Bagi Ananda yang lingkungannya sangat mendukung jaringan internet, maka daring method ini bisa diterapkan dan bisa mendukung keaktifan Ananda dalam belajar. Kemudian bagi Ananda yang punya kendala dengan jaringan internet, Ananda bisa melakukan luring method, yaitu dengan datang ke sekolah seminggu sekali dengan meminta tugas yang perlu Ananda lakukan dalam waktu seminggu. Kemudian setelah Ananda mengerjakan tugas itu, Ananda kembali lagi ke sekolah untuk meminta tugas berikutnya. Kemudian kalau bagi Ananda yang mengalami kendala daring method ataupun luring method, juga bisa dengan home visit method. Ini biasanya dilakukan oleh peserta didik atau pendidik yang tidak ada kendala dalam atau mudah terjangkau. Nah, tempat tinggal antara pendidik dan peserta didik itu mudah dijangkau. Biasanya ini dilakukan oleh siswa TK, PAUD, ataupun SD. Selanjutnya, bagaimana teknik belajar yang efektif di rumah selama pandemi COVID-19? Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama yaitu membuat tempat belajar yang nyaman. Nah, ini sangat penting sekali karena ketika kita menciptakan tempat belajar yang nyaman, tentunya akan mempermudah kelancaran kita dalam melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, belajar di waktu yang tepat. Dalam hal ini, Ananda bisa menggunakan jadwal pelajaran yang diberikan oleh sekolah. Jadi, Ananda mengisi daftar hadir, kemudian mengumpulkan tugas, itu Ananda gunakan pedoman jadwal yang diberikan oleh sekolah, sehingga tugas yang diberikan oleh guru tidak menumpuk, dan kemudian aktivitas Ananda selanjutnya pun juga tidak terganggu. Yang ketiga, yaitu membuat kelompok belajar online. Nah, ini bagi Ananda yang mengikuti pembelajaran dari metode tadi. Ananda buat kelompok belajar, bisa melalui WA atau media sosial lainnya. Kemudian Ananda ikut sertakan guru atau pembimbing di dalamnya, itu lebih bagus. Sehingga apa saja yang menghambat Ananda dalam proses belajar atau mengerjakan tugas, bisa Ananda diskusikan di dalam grup tersebut. Kemudian selanjutnya mempersiapkan jaringan internet yang bagus. Ini sangat penting sekali
Ketika jaringan internet itu stabil, Ananda mudah menjalankan aktivitas belajar, mungkin mencari referensi, ataupun mengisi daftar hadir, ataupun mengadakan komunikasi dengan teman, ataupun diskusi dengan guru. Selanjutnya yaitu memilih fasilitas belajar online yang terbaik. Seperti apa sih fasilitas belajar online yang terbaik itu? Ini sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jadi seperti apakah yang kita butuhkan? Sekian Ananda yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila Ananda ada kendala, baik masalah pribadi, masalah sosial, ataupun permasalahan yang lain, Ananda bisa konsultasikan kepada Ibu. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.